Berita CNN Indonesia tahun 2018 melaporkan bahwa menurut Badan Pusat Statistika, luas lahan baku sawah di Indonesia kian menurun. Catatan mereka menjelaskan bahwa luas lahan baku sawah di Indonesia berkurang sebanyak 0,65 juta hektar dari tahun 2017 menuju tahun 2018. Informasi lain dari Badan Pusat Statistika juga menjelaskan bahwa total luas lahan sawah di Indonesia dari rentang tahun 2013 menuju tahun 2015 juga menunjukkan tren penurunan. Hasil penelitian oleh mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman, Zara Rosalia Putri tahun 2015 juga menyimpulkan bahwa menurut analisis tren diramaikan bahwa perkembangan alih fungsi lahan terutama di Provinsi Jawa akan tetap mengalami peningkatan. Dari seluruh informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa lahan pertanian, terutama lahan sawah di Indonesia, terus mengalami ancaman penyempitan yang terjadi dari tahun ke tahunnya. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Mengapa lahan pertanian sawah di Indonesia terus mengalami penyempitan? Lalu, bagaimana cara mengatasi permasalahan ini? Menggali lebih dalam penyebab penyempitan lahan sawah di Indonesia, kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Zahra, mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman tahun 2015 tersebut, menjelaskan bahwa berdasarkan contoh kasus alih fungsi lahan di Provinsi Jawa Tengah, faktor jumlah penduduk, luas lahan perumahan, jumlah industri, dan produk domestik regional bruto memiliki pengaruh positif signifikan terhadap alih fungsi lahan pertanian di 6 kota provinsi tersebut. Jumlah penduduk yang terus meningkat mendorong perluasan lahan perumahan dan lahan industri yang akhirnya ketika sudah tidak ada tempat kosong lagi untuk berkembang, mulai menggerus luas lahan pertanian untuk dialihfungsikan. Lalu, mengapa hal tersebut tergolong masalah? Bila kita melihat tren jumlah penduduk Indonesia dari tahun 2021 sampai 2023 melalui data Badan Pusat Statistik dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Indonesia selalu meningkat. Jika peningkatan tersebut jumlah penduduk serta penyempitan lahan pertanian terutama lahan sawah ini terus terjadi, maka dapat dipastikan pada suatu saat di masa depan kegiatan produksi beras nasional Indonesia akan berkurang drastis sehingga bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan nasionalnya sendiri. Hal ini artinya status Indonesia sebagai negara swasembada beras juga akan terancam hilang. Untuk mengatasi masalah tersebut, ada beberapa solusi yang kami ajukan. Solusi pertama yaitu memperkuat kebijakan yang membatasi alih fungsi lahan, di mana membatasi maksimal atas luas lahan pertanian yang boleh dialihfungsikan dari setiap provinsi. Dengan menerapkan aturan ini, kegiatan alih fungsi lahan dapat diminimalisirkan. Pembangunan perumahan atau industri dapat lebih difokuskan ke arah vertikal seperti membangun gedung-gedung bertingkat daripada ke arah horizontal seperti membangun rumah-rumah kecil yang membutuhkan lebih banyak lahan. Solusi kedua yaitu dengan membangun lahan pertanian itu sendiri pada area pemukiman atau dengan kata lain menerapkan urban farming. Beberapa konsep urban farming yang bisa diterapkan di wilayah perkotaan adalah dengan memanfaatkan ruang kosong di celah-celah kota untuk dijadikan tempat kegiatan pertanian. Berikut contoh yang sudah diterapkan di Surabaya. Konsep alternatif urban farming lainnya yaitu dengan menerapkan sistem rooftop farming. Konsep ini bisa diterapkan pada bangunan-bangunan publik ataupun privat yang memiliki atap luas atau paling tidak memiliki atap dengan ruang cukup untuk bisa menampung kegiatan pertanian di atasnya. Berikut dua contoh kegiatan rooftop farming yang sudah diterapkan di luar negeri. Rooftop farming di atap gedung parkiran mobil di Singapura. Rooftop farming di atap gedung di Brooklyn Navy Yard di Amerika. Lalu, masalah apa yang sebenarnya menghambat perkembangan urban farming di Indonesia?
Salah satu masalah utama dalam perkembangan urban farming, rooftop farming, atau bentuk aktivitas pertanian kota lain di Indonesia adalah kurangnya tenaga kerja yang mau mengelola kegiatan tersebut. Tenaga kerja yang menjalankan kegiatan urban farming, rooftop farming, atau bentuk aktivitas pertanian kota lain di Indonesia umumnya masih berasal dari sukarelawan tanpa ikatan kontrak pekerjaan dan upah yang pasti. Berkaca dari bagaimana pengelolaan rooftop farming di Brooklyn Navy Yara Amerika, Brooklyn Grange yang merupakan pihak swasta mengelola rooftop farming tersebut memperkerjakan pegawai kontrak untuk menggarap rooftop farming mereka. Bila dianalisis, kelemahan dari sistem tenaga kerja sukarelawan adalah umumnya jumlahnya sedikit dan belum mempunyai standar kerja yang pasti. Bila dibandingkan dengan sistem tenaga kerja pegawai kontrak, mereka umumnya tersedia dalam jumlah yang banyak dan mampu dituntut untuk bekerja dengan standar kerja yang pasti. Solusi ketiga yaitu menyadarkan masyarakat mengapa sektor pertanian merupakan sektor penting yang harus tetap dikembangkan. Tanpa sektor pertanian yang memadai, pasokan pangan Indonesia dapat bermasalah. Kurangnya kemampuan produksi pangan nasional menyebabkan negara Indonesia terpaksa mengimpor banyak bahan pangan dari luar negeri. Ketahanan pangan nasional yang lemah dan rentan akan kelangkaan bahan pangan hingga ketidakmandirian serta ketergantungan negara terhadap impor. Berdasarkan seluruh penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang penting bagi suatu negara. Sektor pertanian berperan langsung dalam mendukung ketahanan pangan suatu negara. Setiap hasil panen yang bisa dikonsumsi oleh manusia, baik secara langsung maupun yang membutuhkan pengolahan terlebih dahulu, merupakan komponen penting penyusun ketahanan pangan di suatu negara. Negara dengan ketahanan pangan yang kuat akan mampu menjamin masyarakatnya dengan ketersediaan bahan pangan yang melimpah, tersedia secara stabil dari waktu ke waktu, terjangkau bagi publik dalam segala waktu, serta aman dan berkualitas untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, mari kita pertahankan kegiatan produksi pertanian kita dengan lebih berinovasi dan beradaptasi. Ayo kembangkan sektor pertanian dengan lebih fleksibel.